Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan secara tegas ada dua istri Nabi yang akan masuk neraka. Meskipun mereka hidup bersama utusan Allah, tapi mereka tetap kafir dan berkhianat. Siapa mereka dan apa bentuk pengkhianatan yang telah mereka lakukan? Sebelum kita mulai, saya ingin tegas sampaikan bahwa semua yang akan saya bahas hari ini murni berdasarkan Al-Quran, hadis sahih, dan kitab-kitab tafsir para ulama terpercaya seperti Al-Bidayah wan Nihayah, karya Imam Ibnu Katsir, dan tafsir para ulama salaf. Saya tidak akan menambah-nambah cerita ini dari imajinasi sendiri, karena ini menyangkut dengan agama, dan kita tidak boleh berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. Setiap detail yang saya sampaikan ada dalilnya dari sumber yang sahih. Baiklah saudaraku, mari kita pelajari bersama hikmah yang Allah berikan melalui kisah nyata ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 10. Allah menjadikan istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara para hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai peringatan keras bahwa hubungan keluarga tidak akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah jika dia tidak beriman. Para ulama menyebutkan bahwa ini adalah bukti tidak adanya nepotisme di sisi Allah, sekalipun dia adalah istri Nabi. Jika dia kafir dan berkhianat, maka dia tetap akan masuk neraka bersama orang-orang kafir lainnya. Istri Nabi Nuh alaihissalam berdasarkan riwayat yang sahih. Tentang nama istri Nabi Nuh, para ulama berbeda pendapat. Sebagian menyebutkan namanya Wahilah, sebagian lagi tidak menyebutkan nama secara pasti. Yang penting kita ketahui, menurut Imam Ibnu Katsir, dia adalah wanita yang hidup sangat lama bersama Nabi Nuh selama masa dakwahnya yang 950 tahun. Para ulama termasuk Imam Ibnu Katsir menjelaskan bentuk pengkhianatan istri Nabi Nuh. Yang pertama, pengkhianatan dalam akidah. Dia tidak beriman kepada risalah yang dibawa suaminya. Meskipun melihat langsung mukjizat dan akhlak mulia Nabi Nuh, dia tetap juga kafir. Yang kedua, membocorkan rahasia. Menurut sebagian mufassir, dia memberitahukan rahasia-rahasia Nabi Nuh kepada orang-orang kafir. Informasi tentang siapa saja yang ingin masuk Islam, dia bocorkan kepada musuh-musuh dakwah. Ketiga, menyebar fitnah. Yang paling menyakitkan adalah dia menyifati Nabi Nuh sebagai orang gila di hadapan kaumnya. Suami saya sudah tidak waras. Dia mengaku berbicara dengan Tuhan, begitu kira-kira yang dia katakan. Keempat, tidak mendukung dakwah. Alih-alih membantu, dia justru menjadi penghalang terbesar bagi dakwah suaminya sendiri. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa saat Allah memerintahkan Nuh membuat bahtera dan banjir besar akan datang, istri Nuh tidak ikut dalam kapal penyelamat. Para ulama menjelaskan dia tenggelam bersama orang-orang kafir lainnya. Yang menarik adalah Al-Quran tidak menyebutkan dia meminta tolong kepada Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwa sampai detik terakhir, dia tetap dalam kekafiran dan tidak percaya kepada peringatan suaminya. Istri Nabi Lut alaihissalam, riwayat dari kitab tafsir. Untuk istri Nabi Lut, sebagian ulama menyebutkan namanya adalah Wailah atau Wa'ilah. Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan bahwa dia hidup di tengah-tengah kaum yang fasik di kota Sodom. Dan sayangnya, dia ikut terpengaruh dengan kemaksiatan kaumnya.
Menurut para mufassir, termasuk yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, bentuk pengkhianatan istri Nabi Lut adalah yang pertama, membocorkan kedatangan tamu. Para ulama menjelaskan bahwa setiap kali Nabi Lut kedatangan tamu, istrinya memberitahukan kepada kaumnya yang fasik. Dia memberikan sinyal atau tanda kepada mereka tentang kehadiran tamu-tamu tersebut. Kedua, tidak beriman kepada risalah. Meskipun suaminya adalah nabi yang berdakwah, melarang perbuatan keji kaum Sodom, dia tidak beriman dan tidak mendukung dakwah suaminya. Yang ketiga adalah loyal terhadap kaum kafir. Yang menyedihkan, loyalitas justru kepada kaum yang fasik, bukan kepada suami yang merupakan utusan Allah. Keempat, pengkhianatan terakhir. Yang paling fatal menurut para mufassir adalah saat para malaikat datang dalam bentuk pemuda-pemuda tampan untuk menguji kaum Lut. Istrinya yang memberitahukan kedatangan mereka kepada kaumnya. Akibatnya, kaum Lut berbondong-bondong datang dengan niat jahat. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa saat Allah perintahkan Lut dan keluarganya untuk hijrah sebelum azab turun, ada larangan khusus, jangan menoleh ke belakang. Para ulama menjelaskan bahwa istri Lut karena masih terikat dengan kehidupan di Sodom, melanggar larangan ini. Dia menoleh ke belakang dan terkena azab yang sama dengan kaumnya. Al-Quran menyebutkan dalam surah Hud, dan kami selamatkan Lut dan pengikut-pengikutnya semuanya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal untuk dibinasakan. Sekarang kita akan membandingkan dengan istri-istri Nabi yang solehah. Sekarang, mari kita lihat kontras yang sangat luar biasa ini. Allah juga memberikan contoh istri-istri Nabi yang solehah dalam surah At-Tahrim ayat 11-12. Yang pertama, kita akan bahas tentang Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, beda sekali dengan istri Nuh dan istri Nabi Lut. Ketika wahyu pertama turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan gemetar setelah bertemu dengan Jibril. Apa yang dilakukan Khadijah? Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Engkau menyambung silaturahmi, berkata benar, menanggung beban orang lain, memuliakan tamu, dan menolong orang dalam kesulitan. Bandingkan dengan istri Nabi Nuh yang malah bilang suaminya gila. Khadijah habiskan seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Dia jual properti, perhiasan, sebuah bisnis, semua untuk modal dakwah suami tercintanya. Setiap kali Rasulullah sedih karena dicaci maki kaumnya, Khadijah yang menenangkannya. Sabarlah wahai Rasulullah, Allah bersamamu. Kemudian ada Siti Sarah dan Siti Hajar, istri-istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun awalnya cemburu dengan Hajar, tapi dia tetap mendukung dakwah Ibrahim. Saat Ibrahim diperintahkan Allah meninggalkan kampung halaman, Sarah rela ikut hijrah berkali-kali tanpa protes. Bandingkan dengan istri Nabi Lut yang tidak mau meninggalkan kemewahan Sodom. Yang paling luar biasa adalah Siti Hajar. Saat Ibrahim diperintahkan Allah meninggalkan dia dan bayi Ismail di padang pasir Makkah, apa reaksi Hajar? Apakah ini perintah Allah? Tanya Hajar. Ya, jawab Nabi Ibrahim. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Luar biasa, tanpa protes, tanpa drama, Hajar menerima dengan ikhlas. Bandingkan dengan istri Nuh dan istri Nabi Lut yang selalu menentang perintah Allah. Dan yang paling menginspirasi adalah Siti Asiyah, istri Fir'aun yang disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 11. Dan Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang beriman, yaitu istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Subhanallah, ini kontras yang sangat sempurna. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, suami Nabi tapi tetap kafir.
Siti Asyah, suami Fir'aun, tapi dia tetap beriman. Asyah rela disiksa sampai mati demi mempertahankan imannya. Dia memilih Allah daripada kemewahan istana Fir'aun. Sementara istri Nabi Nuh dan Lut memilih dunia daripada akhirat meskipun suami mereka adalah nabi. Para ulama menyimpulkan, kedekatan dengan orang soleh tidak otomatis membuat kita soleh. Iman harus tulus dari hati, bukan ikut-ikutan. Setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dalam keluarga muslim, suami istri harus saling menguatkan iman. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, kisah dua istri Nabi ini Allah abadikan dalam Quran sebagai pelajaran untuk kita semua. Mereka punya kesempatan emas yang tidak dimiliki jutaan wanita lainnya, tapi mereka sia-siakan. Mari kita introspeksi diri, apakah kita sudah menjadi pasangan yang mendukung kebaikan? Ataukah kita malah jadi penghalang? Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kajian-kajian Islami lainnya yang insya Allah selalu berdasarkan dalil sahih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.